Sutra teratai yang menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Simvasyang Sutra Teratai episode 1053. Dengan kebijaksanaan sejati, memahami kendaraan tunggal, meyakini dan menerima. Dengan kebijaksanaan sejati, memahami dharma sejati dari kendaraan tunggal. Buddha menggunakan ajaran sementara dan metode terampil untuk memberikan pengajaran sesuai kapasitas. Sadar sepenuhnya kalau setiap orang memiliki akar kebajikan yang menakjubkan. Secara bertahap menggunakan metode terampil untuk mengajarkan Dharma Agung. Buddha memperoleh kesadaran akan kebenaran pada alam semesta dan mencakup seluruh alam Dharma. Setelah tercerahkan, memberikan pengajaran untuk mengeluarkan harapan mendasarnya. Kita harus bersungguh hati. Kita telah mendengarkan Dharma begitu lama. Apakah Dharma ada meresap ke dalam batin? Jika ada masuk ke dalam hati, kebijaksanaan kita, sifat hakiki kita yang murni, seharusnya bisa memahami Dharma sejati dari kendaraan tunggal untuk mempelajari Dharma. Sang Buddha membuka dan menunjukkan untuk para makhluk dan sesuai dengan kapasitas para makhluk menggunakan metode 3 kendaraan. Sebenarnya Sang Buddha datang ke dunia ingin memberikan ajaran 1 kendaraan, tetapi harus membagi menjadi ajaran 3 kendaraan, menyesuaikan dengan kapasitas. Sangat sulit. Ini karena akar kapasitas para makhluk tidak sama. Pikiran kita, pengetahuan kita juga berbeda, sehingga Buddha harus menggunakan berbagai metode. Banyak metode yang digunakan dan menggunakan waktu yang panjang. Jika tidak bukan karena ini, Dharma akan menjadi sangat mudah. Hanya ada Dharma sejati kendaraan tunggal, tetapi akar kapasitas para makhluk tidak sama. Masih belum bisa mendengarkan dan menerima Dharma sejati, sehingga harus menggunakan waktu yang begitu panjang. Jadi, beliau pada awalnya mengajari kita Dharma sejati dari kendaraan tunggal. Mengajarkan ke kita Dharma seperti ini, tetapi akar kapasitas para makhluk berbeda, sehingga perlu menggunakan metode terampil dan ajaran. Sementara dalam memberikan pengajaran, ini membutuhkan usaha yang lebih keras. Maka, sadar sepenuhnya kalau setiap orang memiliki akar kebajikan yang menakjubkan. Sang Buddha sebenarnya mengetahui bahwa para makhluk pada dasarnya memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Setiap orang memiliki akar kebajikan yang halus menakjubkan, dimiliki setiap orang. Namun kita demikian membiarkannya mengalir hilang kejernihan dan kemurnian kita sendiri. Batin bagaikan sebilah cermin yang bersih dan murni. Disebabkan karena banyak debu kotoran debu yang menodai, selapis demi selapis menempel di atasnya, sehingga cahaya yang cemerlang, cahaya sifat hakiki yang demikian adanya tidak bisa bersinar. Ini adalah karena kotoran debu itu. Kotoran debu yang mencemari pelan-pelan kehilangan sifat cemerlangnya. Inilah yang pada dasarnya dimiliki oleh kita para makhluk. Kualitas yang cemerlang, sifat hakiki disebabkan karena demikian. Maka cahaya terang yang bersinar kehilangan cahayanya, maka Sang Buddha harus berpikir lagi untuk mencari metode bagaimana agar debu kotoran secara bertahap bisa terkikis. Menggunakan waktu yang sangat panjang, memberikan pengajaran secara bertahap, perlahan-lahan mendekati, perlahan-lahan mendidik. Seperti komite kita dan Chocheng, kadangkala untuk mendekati sebuah kasus menghabiskan waktu yang sangat panjang. Mendampingi sambil memupuk tali kasih, barulah mereka mau menerima kita. Sehingga apa yang kita katakan
mereka mau mendengarnya. Jika rumahnya sangat kotor, barulah dia akan membiarkan kita membersihkannya, mengizinkan kita menata sebuah tempat tinggal yang sangat bersih untuknya. Bodhisatwa di dunia harus mendekat pada penderitaan para makhluk, disebabkan karena cara pandang pemikiran yang telah menyimpang. Bodhisatwa di dunia juga memerlukan beberapa metode terampil, perlahan-lahan mendekati orang-orang dan bertahap membantu mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat memperoleh ketenangan. Ada tempat untuk diandalkan, tiada kerisauan dalam hidup, tidak ada yang dikhawatirkan. Ada orang yang menemani. Ini adalah bagaimana secara bertahap menggunakan metode terampil untuk mengajarkan Dharma Agung. Inilah yang sering kita jumpai di dunia. Di sekeliling kita, dengan para bodhisatwa yang menemani kita, tidak peduli dimanapun, tetap menggunakan metode ini untuk mendekati penderitaan para makhluk. Terlebih lagi bagaimana perlakuan Sang Buddha terhadap para makhluk. Para makhluk yang sangat banyak, di mana pikiran dan cara pandang kita telah menyimpang. Sang Buddha harus menghadapi demikian banyaknya. Bagaimana agar semua orang mengerti Dharma, agar Dharma dapat terserap ke dalam batin dan perlahan-lahan menumbuhkan tabiat baik. Demikian dilakukan, sehingga Dharma dapat terserap ke dalam batin. Mempraktikkan Dharma terus sampai pikiran dan batin bangkit. Mulut terus membabarkan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Kemudian berbalik melihat gunung adalah gunung, melihat air adalah air. Dapat melihat kebenaran dengan sangat jelas. Jika dapat seperti demikian, inilah yang diinginkan Sang Buddha, membersihkan cermin batin kita, membangkitkan cermin kebijaksanaan kita yang bulat sempurna, sehingga cermin ini berkilau kembali, maka membutuhkan waktu yang panjang. Buddha memperoleh kesadaran akan kebenaran pada alam semesta dan mencakup seluruh alam Dharma. Sering dikatakan bahwa hal-hal yang kita pahami hanyalah di sekitar kita. Beberapa orang yang hidup di sekitar kita. Kita saling memahami. Apakah kita memahami sepenuhnya? Apakah kamu memahami pikirannya? Setiap orang memiliki pikirannya masing-masing. Bagaimana saya dapat memahami pikirannya? Hanya memahami dia bisa melakukan hal ini, keahliannya dalam bidang itu. Oleh karena itu, orang yang bisa melakukannya, saya akan biarkan dia melakukan hal ini. Keahlian dia di bidang ini, saya akan membiarkan dia melakukan hal ini. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Saya tidak tahu. Lingkup yang kita manusia awam ketahui hanya sebatas itu. Yang lebih jauh, lebih luas, lebih banyak orang. Sebenarnya seberapa banyak yang dapat kita ketahui? Pencerahan Buddha adalah memahami langit, bumi, dan alam semesta. Memenuhi segala alam Dharma pada alam semesta ini. Prinsip kebenaran dari orang, masalah, dan benda. Tidak ada satupun yang tidak jelas. Ini adalah Sang Maha Sadar yang menyadari akan alam semesta. Maka setelah beliau tercerahkan, tidak ada yang tidak dipahami. Tidak ada prinsip yang tidak jelas. Beliau memahami segalanya. Setelah memahaminya, sumber penderitaan dari semua makhluk, sumber ketidakselarasan langit, bumi, dan alam semesta besar. Penderitaan dunia sangat banyak yang disebabkan oleh konflik dan ketidaktahuan. Buddha sepenuhnya memahami, maka setelah tercerahkan memberikan pengajaran untuk mengeluarkan harapan mendasarnya. Beliau memahami semua makhluk.
Setelah beliau tercerahkan, beliau mengungkapkan harapan mendasarnya, kondisi pencerahannya, sumber dari kerisauan, titik awal dari ketidakselarasan, dari mana asalnya, ingin menjelaskan kepada kita satu persatu, akan tetapi sangat sulit. Sangat sulit. Katakanlah diri kita sendiri. Sudah berapa lama mendengarkan sutra? Seberapa banyak yang dapat kita hayati? Apakah kita ada berubah? Mental kita, emosi di masa lampau, apakah kita ada merubahnya? Emosi sangat tinggi, amarah, sedikit-sedikit marah. Emosi seperti ini, apakah kita mengubahnya? Jika tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, artinya Dharma tidak masuk ke dalam batin. Jika berubah ke arah yang lebih baik, ada perubahan, ini menandakan Dharma berdiam di dalam batin kita. Ada kemajuan. Hal ini tidak dipengaruhi umur yang lebih besar atau kecil. Juga tidak ditentukan oleh seberapa lamanya atau singkat mendengar Dharma. Ada yang akar kapasitasnya sangat tajam. Dia dapat merespon lebih cepat. Bagaikan seorang anak yang berumur 6 tahun saat berbicara dengan orang tuanya, karena orang tuanya selalu memiliki emosi yang tinggi. Keduanya menikah karena cinta. Setelah menikah, setelah melahirkan anak ini, tidak lama kemudian dikarenakan emosi masing-masing cukup tinggi, tidak saling mengalah. Maka saat berbicara, selalu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Suatu hari, anak perempuan ini sangat lucu. Dia tinggal di Kanada. Anak perempuan Kanada yang kecil ini dikarenakan kedua orang tua memiliki emosi yang cukup besar, pada akhirnya berpisah. Pada saat anak ini berumur 6 tahun, kedua orang tua pun berpisah. Meskipun telah berpisah, akan tetapi masih sering bertemu. Masih terasa seperti tinggal bersama. Suatu hari, ibu mengendarai satu mobil. Mereka mau ke garasi mobil. Di luar ada rak sepatu. Kemungkinan rak sepatu ini digeser keluar sedikit oleh ayahnya yang telah bercerai. Ibu membawa mobil lebih laju. Putri ini duduk di dalam mobil ibu. Segera memberitahu kepada ibu, "Berhentilah, berhenti." Mau agar dia bisa menghentikan mobilnya, karena di luar ada satu rak sepatu. Namun saat mengatakan berhenti, rak sepatu sudah ditabrak jatuh oleh kereta. Demikian turun dari mobil, kedua orang ini, suami istri yang sudah berpisah, di situ mulai berdebat. Dengan suara keras berdebat. Putri ini menarik ibunya, menarik sampai ke sampingnya. Cerita bagian ini sangat mengharukan hati orang. Demikian terjadi. Dia menarik ibu sampai bawah tangga. Dia pun duduk di atas tangga. Dia duduk di sana, seperti orang besar. Lalu terhadap ibunya berkata, "Mama, apakah kamu bersedia menjadi teman dia?" Dia tidak mengatakan papa. Dia, "Apakah kamu bersedia untuk lanjut menjadi teman dia?" Karena masih tinggal bersama, jawaban mama mengatakan, "Iya, bersedia." Anak ini berkata demikian. Saya berharap kalian bisa menurunkan emosi dan tabiat buruk kalian yang tinggi di atas sana. Bisa diselaraskan menjadi rendah, diselaraskan sampai rendah. Lebih rendah lagi jadi temperamen yang baik. Setelah dia selesai menjawab, lalu mengatakan lagi, "Hati saya sangat unik. Hati orang lain juga demikian unik. Hati semua orang sangatlah unik. Apabila kita hidup di dunia yang sangat buruk, setiap dari kita berubah menjadi sosok monster.
dikarenakan hati manusia sangat unik. Apabila kita hidup di dunia yang sangat buruk, apakah orang-orang akan menjadi monster? Jikalau di dunia ini, orang baik hanya tersisa sedikit saja, lalu orang-orang baik ini disantap oleh monster, apakah yang terjadi? Pada akhirnya dunia ini hanya tersisa monster saja. Ia mengatakan hal ini kepada ibunya, kemudian mengatakan lagi, "Saya ingin kamu dan ayahku harus menjadi teman baik. Saya tidak mempunyai niat jahat," juga menasehatinya. Orang-orang di rumah semua adalah orang baik juga. Saya hanya berharap setiap orang dapat berteman dengan baik. Apabila kita semua penurut, maka saya yakin bahwa setiap orang bisa melakukannya. Hanya melakukannya untuk menjadi baik. Setiap orang bisa melakukannya. Saya ingin ibu dan ayah, semua orang bisa menjadi teman baik. Saya ingin semua orang bisa bahagia, tersenyum. Inilah harapanku. Ayah, ibu, dan saya semuanya bisa terus bahagia dan tersenyum. Anak ini berkata seperti ini kepada mamanya. Dia juga berkata, "Saya berharap saya juga menjadi anak yang baik. Saya juga berharap nenek, mama, dan papa, semua orang sama, setiap hari selalu bahagia. Menjadi orang baik yang bertabiat baik. Semua orang dapat gembira dan menjadi orang yang suka tersenyum. Ini adalah seorang anak. Walaupun ini adalah bahasa anak-anak, tetapi dapat berkata bijak seperti ini kepada mamanya. Inilah kenapa manusia disebut berperi kemanusiaan. Demikian polos dan bijaksana. Kebijaksanaan kita melebihi seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kita juga adalah salah satu dari para makhluk, tetapi manusia memiliki kelebihan. Kelebihan yang ada di setiap manusia, yaitu dapat mengutarakan sifat hakiki yang demikian adanya. Tetapi setiap manusia juga spesial. Setiap orang memiliki tabiat, pandangan, dan pemahaman yang berbeda. Maka dunia menjadi bukan dunia manusia, seperti dunia binatang, seperti dunia monster. Apabila seperti ini, seperti yang dikatakan oleh anak ini, apabila ada banyak monster dan hanya tersisa sedikit orang baik, dengan demikian akan disantap oleh monster. Coba kalian pikirkan prinsip kebenaran ini. Apakah kita perlu bersungguh-sungguh untuk menghayatinya? Jika setiap orang menguburkan sifat kemanusiaannya, lalu dengan sifat hewan kita, begitu niat pikiran buruk para makhluk muncul, maka kita akan menjadi binatang, berada di alam binatang. Kondisi batin semua orang bagaikan binatang. Bila seperti ini, orang-orang baik seperti kita, bukankah akan dimakan habis oleh binatang-binatang ini? Inilah yang sangat dikhawatirkan. Kita manusia seharusnya bersungguh-sungguh hati untuk memahami. Oleh karena itu, Sang Buddha datang ke dunia adalah berharap agar kita setiap orang kembali pada sifat hakiki kita. Ada tabiat buruk seperti sifat monster. Kita harus berubah secepatnya, berubah kembali seperti sifat hakiki kita. Sifat hakiki kita harus dilatih secepatnya. Melatih kembali sifat hakiki kebudaan yang setara dengan Buddha. Jika kita bisa seperti demikian, dunia ini baru bisa dapat diselamatkan. Jika tidak, akan ada banyak bencana. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada ketika itu, Buddha itu menerima permohonan dari para Sramanera. Setelah 20.000 kalpa berlalu,
Akhirnya di tengah pesamuan dari 4 kelompok murid membabarkan sutra dari kendaraan besar ini, dinamakan sutra teratai yang mengajarkan ajaran Bodhisattva, dilindungi dan diingat selalu oleh Buddha. Sutra teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Ini adalah ajaran Dharma Bodhisattva. Ini adalah niat pikiran Buddha yang terbesar. Kita setiap orang harus mendengar ajaran Buddha, merasakan prinsip ajaran Buddha. Ini adalah niatan Sang Buddha. Buddha datang ke dunia, tidak lain adalah untuk mengajarkan ajaran Bodhisattva. Berharap kita setiap orang bisa merasakan niat pikiran Buddha. Ini adalah niat Buddha untuk membabarkan sutra teratai, mengungkapkan harapan mendasarnya untuk membabarkan sutra teratai. Berharap setiap orang bisa menghayatinya. Naskah sutra berikutnya mengatakan demikian. Setelah membabarkan sutra ini, 16 orang Sramanera demikian mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Semuanya menerima dan menegakkan, melantunkan syair, dan menembus maknanya tanpa rintangan. Ketika sutra ini dibabarkan, 16 Bodhisattva Samanera semuanya meyakini dan menerimanya. Sutra teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Sekarang yang dikejar oleh 16 orang Sramanera adalah Buddha membabarkan ajaran kendaraan besar untuk mereka. Ajaran kendaraan besar adalah pencerahan sempurna yang tiada tara. Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu telah setuju mulai membabarkan sutra teratai adalah ajaran kendaraan besar. Sutra telah mulai dibabarkan. 16 orang Sramanera mulai sangat bersungguh hati menerima dan menegakkannya. Sutra teratai yang menakjubkan ini demi mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Sutra teratai telah didengar. Demi memohon Dharma, tujuan saya memohon Dharma agar bisa mencapai pencerahan sempurna tiada tara. Berharap bisa menyelesaikannya. Ini adalah tujuan mereka memohon Dharma, sehingga semuanya menerima dan menegakkan, melantunkan syair dan menembus maknanya tanpa rintangan. Keyakinan mendalam, makanya dapat menerima. Kekuatan pikiran teguh, makanya dapat menegakkan. Membaca secara perlahan dan jelas disebut melantunkan. Membaca secara lugas dan nyaring disebut melafal. Melantunkan syair adalah kebijaksanaan yang diperoleh melalui mendengarkan Srutamai Prasna. Menembus makna tanpa rintangan adalah kebijaksanaan yang diperoleh melalui perenungan Cintamai Prasna. Menerima dan menegakkan adalah kebijaksanaan yang diperoleh melalui praktik Bhavanamai Prasna. Inilah pemahaman dari 16 orang Sramanera. Bagaimana yang disebut menerima dan menegakkan? Menerima dan menegakkan yaitu keyakinan mendalam. Ini disebut menerima. Berhubung kita telah mendengarkan Dharma, kita perlu memiliki keyakinan yang sangat mendalam terlebih dahulu. Dharma Buddha baru dapat terukir di hati kita. Kita harus menerima dengan keyakinan dan mengamalkannya. Ini berarti harus meyakini secara mendalam, menerima dengan keyakinan dan mengamalkannya. Kekuatan pikiran harus kuat menegakkan. Kita harus bertahan. Dharma masuk ke hati dan itu sudah menjadi milik kita. Sifat hakiki kita yang demikian adanya pada masa lalu sudah ditutupi oleh kegelapan batin dan kerisauan. Kita menghapus sebersih kegelapan batin, maka akan menambah secercah kejelasan. Kita bertekad untuk harus berusaha sangat keras untuk memahaminya, mengetahui dengan kekuatan untuk melatih diri, dengan kekuatan menghapus kegelapan batin satu persatu, mengetahui bahwa dengan melatih diri seperti ini,
maka dengan sendirinya kotoran akan hilang. Ketika esensi kejernihan jelas, maka cermin batin kita juga menjadi terang. Jadi karena sudah memahaminya, kita harus menerima dan menegakkan dengan kekuatan. Oleh karena itu, kekuatan pikiran teguh, makanya dapat menegakkan hati dan pikiran. Bagaimana tekad ini dapat menghilangkan kegelapan batin? Kita harus tegas. Inilah menerima dan menegakkan. Kita harus terus tekun, karena kita harus melatih diri apapun kesulitannya. Saya masih mau bertahan. Inilah kekuatan pikiran teguh. Juga membaca secara perlahan dan jelas disebut melantunkan. Ketika kita melafalkan sutra, harus melafalkan dengan suara, harus sering, terus melafalkannya. Suara lafalan ini tidak terlalu buru-buru, harus pelan-pelan melafalkannya. Setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Suara harus dikeluarkan, jadi melafalkan secara perlahan dan jelas. Setiap kata harus dilafalkan dengan jelas. Demikianlah kita melantunkannya. Membaca secara lugas dan nyaring disebut melafal. Suara harus dibesarkan. Setiap kata harus jelas. Ini disebut nyaring. Mengeluarkan suara, setiap kata jelas. Ini disebut melantunkan syair. Kekuatan keyakinan kita kokoh. Menegakkan kekuatan pikiran. Demikian disebut menegakkan dalam melantunkan syair. Suara membaca sutra. Kita harus nyaring. Setiap kata jelas. Ini disebut melantunkan syair. Setiap pagi kita melakukan kebaktian pagi. Juga harus demikian melafalkannya. Ketika mendengar sutra, kita harus mendengar setiap kata dengan jelas dan meresap ke dalam batin. Kita harus mengembangkan dan menegakkan keteguhan kita. Dharma pasti diserap ke dalam batin. Mengetahui bahwa jika yang tidak benar, harus segera memperbaikinya. Harus dengan kekuatan untuk menegakkannya. Memperbaiki kesalahan kita yang lalu. Tabiat yang tidak baik. Kita segera memperbaikinya satu persatu, kemudian membahas tentang melantunkan syair. Melantunkan syair adalah setelah kita mendengarkan. Kita harus kembali melafalnya. Setelah mendengar dan meresap ke dalam batin, mendengar adalah melalui telinga dan harus meresap ke dalam batin. Setiap kata dihafal dan dilafal kembali. Menembus makna tanpa rintangan. Perenungan. Setelah kita mendengar, kita harus baik-baik merenungkan kembali. Ini disebut menembus makna tanpa rintangan. Menerima dan menegakkan. Dinamakan kebijaksanaan yang diperoleh melalui praktik. Bhavanamai prasna. Setelah mendengarkan, kemudian merenungkan. Keyakinan hati telah teguh. Kita harus benar-benar mengamalkan sesuai yang diajarkan. Melatih diri sesuai dengan ajaran seperti ini. Jadi kita perlu kebijaksanaan yang diperoleh melalui pendengaran, perenungan, praktik. Kita harus mendengarkan. Setelah mendengarkan juga harus menghafal, membaca berulang-ulang. Baru dapat mengingatnya di dalam hati kita. Setiap kalimat yang didengarkan ada di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi masalah, tidak ada hal yang tidak kita pahami. Ini adalah pemikiran, pandangan, dan pemahaman kita. Ketika kita menghadapi masalah, manusia, masalah, benda, kita harus menyelesaikan masalah. Harus melakukan sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa ditembus tanpa rintangan. Ini kita harus benar-benar menerima dan menegakkan dengan baik dalam Buddha Dharma. Jika tidak, kita mengatakan yang sebenarnya. Mendengarkan sutra, masuk dari telinga kanan,
keluar dari telinga kiri, atau mendengarkan dengan setengah. Mengutip di luar konteks seperti ini hanya mengerti setengah-setengah. Kita harus benar-benar bersungguh hati, membaca, menghafal, menembus maknanya tanpa rintangan, menerima dan menegakkan, melantunkan syair, kata, menembus maknanya tanpa rintangan. Kita harus dengan bersungguh hati, baik-baik menerima dan menegakkannya. Ini adalah 16 Sramanera. Mereka dapat menyadari secara mendalam Avakalpayati, ajaran kendaraan besar Mahayana. Anak yang dengan usia masih belia, masih Sramanera, yaitu masih belum dewasa, baru hanya menjalankan sila Samanera saja. Akan tetapi begitu Buddha membabarkan Dharma Agung, mereka dapat melantunkan syair, menembus maknanya tanpa rintangan. Ini sangat spesial. Dapat membabarkan 6 paramita, praktik luhur yang pamungkas untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mereka dapat menembus maknanya tanpa rintangan, memahami sepenuhnya ajaran kendaraan besar. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan berbagai metode dan cara. Juga dapat dikatakan menggunakan 6 paramita dengan berbagai praktik. Metode Sat Paramita membabarkan 6 paramita, praktik luhur yang pamungkas untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Vaipuriya mengajarkan prinsip kebenaran dari jalan tengah, prinsip yang tepat dan benar. Para makhluk dan Buddha adalah setara, makanya tahu membabarkan Vaipuriya. 6 paramita adalah urusan bodhisattva, makanya tahu membabarkan prasna. Menerima dan menegakkan artinya sungguh-sungguh dan tanpa pernah melupakan. Semua di atas seharusnya dipelajari dan dipraktikkan bersama. Bukankah ini sama seperti anak berusia 6 tahun itu? Dia bisa berkata kepada ibunya, "Apakah kalian tidak bisa menurunkan temperamen yang buruk untuk merendahkannya? Lebih rendah lagi. Apakah tidak bisa?" Benar, kita semua memiliki tabiat buruk. Dengan tabiat buruk ini, apakah kita tidak bisa mengubahnya? Kalau kita bisa mengubahnya, maka dengan sendirinya kita akan bisa memperoleh praktik luhur yang pamungkas untuk memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ajaran ini diberikan sebelum Sutra Bunga Teratai, mencakup agama, Vaipuriya, prasna. Yang diajarkan oleh Vaipuriya adalah prinsip kebenaran dari jalan tengah. Arti Vaipuriya adalah tepat dan benar, yakni prinsip kesetaraan dari batin, Buddha dan para makhluk. Inilah yang terkandung di dalam Sutra Vaipuriya, yang banyak prinsip kebenaran yang semuanya tepat dan benar. Buddha mengajarkan kepada semuanya bahwa batin, Buddha dan makhluk adalah setara. Prinsip kebenaran ini sudah diajarkan Buddha pada masa Vaipuriya. Di dalam proses mengajarkan Sutra Teratai, Buddha mengajarkan Sutra Vaipuriya, maka mereka tahu membabarkan Vaipuriya. Sramanera bisa mengajarkan 6 paramita karena mereka telah melalui agama, melalui Vaipuriya dan kemudian prasna, sehingga bisa mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Ajaran bodhisattva yang diajarkan oleh Sang Buddha mampu mereka pahami, melantunkan syair dan menembus maknanya tanpa rintangan, memahami semuanya. Makanya tahu membabarkan prasna, menerima, menegakkan, dan sebagainya. Semuanya bukankah adalah senantiasa menyimpan dalam batin. Setiap bagian yang Sang Buddha katakan, agama, dia telah paham. Akar kapasitas para makhluk kecil, Sravaka melalui agama. 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Ini semua satu persatu dibabarkan seperti ini. Selanjutnya Vaipuriya, ajaran kendaraan besar,
tentang para makhluk adalah setara akan dimulai di saat bersamaan masuk ke prasna. Menganalisa prinsip kebenaran dari segala sesuatu adalah kosong. Satu persatu adalah melalui proses seperti ini untuk menerima dan menegakkan. Senantiasa menyimpan dalam batin. Semua diingat dengan hormat di dalam batin. 16 Ramanera adalah mendengarkan dharma seperti ini. Jadi tidak ada kebocoran lagi. Semua di atas seharusnya dipelajari dan dipraktekkan bersama. Semua yang ada telah dipelajari dan dipraktekkan. Ini adalah 16 Ramanera. Mendapatkan satu dharma, senantiasa menyimpan dalam batin. Setiap dharma ada di dalam batinnya. Jadi kita harus sangat bersungguh hati menghayatinya. Bagaimana Sang Buddha datang ke dunia? Apa tujuan hidup? Demi kita para makhluk yang telah begitu banyak. Kerisauan dan kebodohan batin para makhluk sangat banyak. Sehingga tanpa henti, sangat sulit berharap semua orang menerima ajaran Bodhisattva. Semua orang bisa masuk ke tengah orang banyak untuk menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Berharap jangan sampai orang baik hanya sisa sedikit. Jangan sampai orang jahat menjadi sangat banyak. Semua seperti binatang buas. Kalau seperti ini harus bagaimana? Harus lebih banyak orang baik, agar orang jahat dapat dijinakkan. Di antara 10 gelar Sang Buddha, salah satunya Purusadamya Sarata, penjinak makhluk. Purusadamya Sarata, penjinak makhluk. Seperti yang baru dikatakan anak berusia 6 tahun. Seandainya setiap orang memiliki temperamen buruk, semua orang di dunia akan berubah menjadi binatang buas. Jika ada banyak binatang buas, apa yang harus kita lakukan? Oleh karena itu, binatang buas membutuhkan penjinak makhluk untuk menjinakkan. Lihat, apa yang dikatakan anak ini. Bukankah ajaran Buddha? Itulah perkataan seorang anak kecil. 16 Sramanera juga sama, mendengarkan dharma. Sang Buddha telah membabarkan dharma begitu panjang dan lama. Membabarkan dharma. Demikianlah mereka mendengarkan satu persatu, menerima dan menegakkan satu persatu, melantunkan syair dan menembus maknanya tanpa rintangan. Inilah kita harus bersungguh hati. Jadi selanjutnya bagian naskah sutra mengatakan, ketika sutra ini dibabarkan, 16 Bodhisattva Sramanera semuanya meyakini dan menerimanya. Sutra teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Bodhisattva Sramanera adalah ketika Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu membabarkan sutra teratai. Sutra teratai yang menakjubkan saat itu. Sramanera yang disebut Sramanera mereka baru menerima 10 sila. Awalnya adalah praktisi dari kendaraan kecil. Namun anak yang masih kecil, Sramanera, mereka paham untuk mencari jalan kebudaan. Meskipun hanya menerima 10 sila, namun tekad mereka sangat besar. Setelah Buddha membabarkan agama, Vaipurya dan Prasna, 16 Sramanera ini kembali memohon Buddha membabarkan ajaran kendaraan besar, pencerahan sempurna yang tiada tara, Anuttara Samya Sambodhi, adalah membabarkan ajaran kendaraan besar yang ingin dimohon oleh semua orang. Pandangan Buddha yang setara dengan Buddha. Pengetahuan dan pandangan Buddha. Inilah permohonan Dharma dari 16 Sramanera. Terlihat yang dulu. Agama, Vaipurya, Prasna. Mereka telah pernah mendengarkan. Sekarang tujuan adalah mencari pengetahuan Buddha dan pandangan Buddha. Jalan kebudaan. Ini adalah sekarang yang mereka cari, sehingga niat dan arah mereka yaitu mau melatih praktik kendaraan besar, sehingga disebut Bodhisattva Sramanera, karena mendengar sutra Vaipurya Prasna.
Telah melewati 20.000 kalpa, waktu yang sangat panjang. Usia Buddha sangat panjang, seperti di dunia, di bumi. Kita setahun adalah 365 hari. Akan tetapi kita berada di planet yang lain. Tahun mereka tidaklah sama. Seperti planet Pluto yang mengitari matahari satu putaran. Satu tahun di sana adalah 160 tahun kita. Sama-sama berada pada tata surya. Kita setahun adalah 365 hari. Dia begitu satu putaran, hitung tahun itu adalah 160 tahun. Sehingga waktu yang berbeda, waktu pada masa Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu juga sama sangat panjang. Sehingga saat dia sedang membabarkan Dharma, setiap Buddha membabarkan Dharma adalah sama. Membabarkan Dharma di dunia manapun, urutannya adalah sama. Buddha setelah 42 tahun membabarkan sutra teratai. Setelah 20.000 kalpa Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu baru mulai membabarkan sutra teratai. Sehingga mulai dari Vaipurya, Prasna termasuk agama. Demikian telah melewati 20.000 kalpa. Menggunakan waktu 20.000 kalpa untuk membabarkan agama Vaipurya, Prasna. Sehingga mereka telah memahami, melatih praktik 6 paramita. Maka disebut Bodhisattva Sramanera. Makanya layak dinamakan Bodhisattva. Ketika Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu membabarkan sutra teratai, para Sramanera telah menerima 10 sila. Awalnya adalah praktisi dari kendaraan kecil. Sekarang mereka mencari jalan kebudaan dan menjalankan praktik dari kendaraan besar. Makanya disebut Bodhisattva Sramanera. Dari mendengarkan Vaipurya dan Prasna, lalu melewati 20.000 kalpa. Menjalankan praktik dari 6 paramita, makanya layak dinamakan bodhisattva. Kita setiap orang dapat disebut sebagai bodhisattva, asal kamu membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, menapaki jalan bodhisattva, mengamalkan perbuatan sesuai ajaran. Buddha begitu mengajarkan kepada kita. Kita demikian melakukannya. Memberi manfaat pada diri sendiri dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Sendiri memupuk berkah. Kemudian di tengah orang banyak menciptakan berkah. Ini semua disebut dengan jalan bodhisattva. Sehingga kita harus baik-baik menggunakan kebijaksanaan sejati. Dengan kebijaksanaan sejati memahami dharma sejati dari kendaraan tunggal. Arah tujuan yang perlu kita latih adalah berharap kita bisa memiliki kebijaksanaan yang sama dengan Buddha, pengetahuan dan pandangan Buddha, sehingga kita harus memiliki kebijaksanaan sejati, dharma sejati dari kendaraan tunggal. Kita harus melatih dengan praktik nyata. Buddha walaupun dulu pernah menggunakan metode sementara, metode terampil dan sementara, memberi pengajaran sesuai kapasitas, membabarkan sangat banyak ajaran terampil. Sebenarnya cara itu adalah fondasi kita, supaya kita bisa memahami banyak ajaran duniawi. Jika kita tidak mengetahui ajaran duniawi, bagaimana bisa memahami ajaran non-duniawi? Sehingga kita harus mementingkan metode terampil ini. Saat periode agama, 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Jika kita tidak jelas, kita harus bagaimana lanjut menekuni ketingkatan kebudayaan, sehingga kita harus mengetahui, harus membina akar kebajikan kita. Jika kita kekurangan akar kebajikan, bagaimana kita dapat menyerap dharma ke dalam batin, sehingga kita harus bersungguh hati mempertahankan. Kekuatan keyakinan harus kuat, kekuatan pikiran harus teguh,
sehingga kita harus senantiasa Dharma dilafalkan ke dalam batin kita. Kita baru bisa demikian sungguh-sungguh menggunakan Dharma. Benar-benar satu persatu mendengarkan, merenungkan, mempraktikkan. Jika dapat demikian, setelah mendengar Dharma, baik-baik direnungkan kembali, lalu kita praktikkan dengan tindakan nyata. Jika tidak demikian, kita tidak akan bisa memahami prinsip sejati pada alam Dharma di alam semesta ini, yaitu kita harus benar-benar bersungguh hati. Dahulu kita telah kehilangan arah terlalu lama. Tabiat buruk sebenarnya juga sudah mendalam. Kita sekarang benar-benar harus bersungguh hati dengan kekuatan mempertahankan, harus baik-baik mendengarkan, merenungkan dan mempraktikkan, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.